Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam bahagia dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Perkenalkan, saya Kiki Rezeki, salah satu CGP Angkatan 7 yang berasal dari SMA Negeri 7 Kota Jambi, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan memaparkan video aksi nyata sosialisasi budaya positif yang berlangsung di sekolah kami pada tanggal 16 Januari sampai 17 Januari 2023. Kegiatan ini dilakukan secara berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak dari SMA Negeri 7 Kota Jambi, yaitu ada Ibu Fitri Sufi, ada Ibu Ratih Dian Cahyani, ada Ibu Ika Puspadewi, dan ada Ibu Erni Suryani. Kegiatan sosialisasi ini sangat didukung penuh oleh kepala sekolah kami, yaitu Bapak Naspridinal SPD MSI, di mana kepala sekolah memiliki harapan besar terhadap kegiatan sosialisasi budaya positif ini dan berharap sekolah kami menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mari Bapak Ibu kita saksikan secara bersama-sama video sosialisasi mengenai budaya positif di sekolah kami. Berikut pembagian materi sosialisasi budaya positif modul 1.4 di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Naspridinal SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Jambi. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu-ibu CGP Angkatan 7 Kota Jambi selaku narasumber, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi pada siang ini yang amat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama kembali menimba ilmu dari para narasumber kita yang sangat luar biasa. Meskipun kita lakukan di siang hari, semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Sosialisasi kali ini mengusung tema sosialisasi budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dari beliaulah maka pada hari Senin ini pada
jam hampir jam 2 kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu sehingga kita bersama-sama ini berkolaborasi dalam rangka menunaikan tugas kita sehari-hari yang waktunya sudah normal, ya. Waktunya sudah normal, yaitu kita dari 7.30 sampai pada jam 4 sore. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita tanyakan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selalu kita bersyafat kepada selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah nantinya kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seiring berjalannya waktu, program sekolah penggerak berlanjut dengan program yang lain, program pengajar praktik, program CGP terus dijalankan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mendukung kegiatan sahabat-sahabat kita. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tapi juga bagi kita. Zaman berubah begitu cepatnya, ya, begitu cepatnya. Pergerakan ini harus kita sesuaikan. Ya. Luar biasa senior-senior kita pada hari ini hampir hadir semuanya. Ya. Pak Armina, Pak Sujana, ya, Pak Iin. Kalau di sekolah-sekolah lain itu susah sekali kalau yang seniornya, ya. Tapi ini membuktikan, ya, senior-senior kita mendukung. Ya. Kalau SMA 7 ini mungkin 80%-nya muda ya, Pak ya. Ini yang lainnya ini ya 20% kurang saya rasa. Ini senior-senior kita. Bapak dan Ibu, ya, izinkan saya mungkin untuk memberikan arahan ini di luar konteks juga, karena kesempatannya inilah agak lama sedikit lah, ya, agak lama sedikit. Yang akan disampaikan oleh sahabat-sahabat kita nanti sangat erat hubungannya dengan perjuangan kita sekarang, Bapak dan Ibu. Kemudian budaya positif yang nanti teori-teorinya dan prakteknya yang akan dijalankan seperti apa, itu nanti oleh narasumbernya. Tapi yang sedang kita laksanakan, Bapak Ibu, ya, tolong dukung. Pertama, masalah sampah kita di sekolah. Tempat sampah diusahakan hampir semuanya sudah terpasang, masih ada beberapa. Dana pos cair akan kita tambah lagi tempat sampah. Ya. Nah, kenapa sekarang kita jor-joran tentang masalah sampah? Karena tempat sampah sudah ada. Kalau sebelum-sebelumnya agak ngilu lidahnya menyebutkan itu. Oh, ini nyuruh ngambil naruh sampah di mana, tempat sampah saja ada. Sekarang tempat sampah sudah ada. Jadi prakteknya Bapak dan Ibu mudah. Dan ini sama-sama lagi kita laksanakan. Bapak dan Ibu, tolong ketika masuk kelas, cek dulu kelas. Luar, depan, terserah tidak sampah. Segera. Tidak susah-susah. Mana yang apa namanya? Piket, kalau keluar segera selesaikan sampah. Kita langsung ke dalam kelas. Di dalam kelas juga demikian, ambil sampah. Ya. Tadi pagi saya ke kelas yang di sini, ya, sebelah, karena gurunya belum ada, langsung
ambil soal selesai, sebentar. Tidak sampai 3 menit Bapak Ibu, pandangan kita jadi enak. Ya, jadi sama-sama ini Bapak Ibu, mulai besok laksanakan. Kalau seandainya siapapun kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang jalan, cek ternyata kelasnya kotor, gurunya ada, guru yang salah. Guru yang salah. Ya. Ya, ya. Kita sudah pernah punya jargon ya, lihat bungur bawa buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada yang badannya kekar, umurnya tak tua. Bawa cangkul bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Oke Bapak Ibu, satu saja dulu pantunnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan TU yang menyempatkan diri hadir di acara ini meskipun terpaksa. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini menjelang sore kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan acara sosialisasi budaya positif kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 7 SMA Negeri 7 Kota Jambi. Tanpa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, dengan tidak untuk memperpanjang mukadimah, kami ingin sedikit memberikan paparan tentang kegiatan kita hari ini, di mana kegiatan kita hari ini adalah tentang sosialisasi budaya positif yang merupakan bagian dari materi yang kami dapatkan dari kegiatan CGP Angkatan 7, di mana sekaligus kami di sini juga ikut mempromosikan kegiatan guru penggerak. Kami harapkan Bapak Ibu yang masih memiliki kesempatan segeralah untuk mengikuti kegiatan ini, karena jangan dengar kata orang betapa sibuknya, betapa susahnya, betapa ribetnya menjadi guru penggerak, tapi nilailah dari ilmu yang didapatkan, karena ilmu yang didapatkan sungguh sangat luar biasa, dan ini nantinya justru akan menghapus lelah Bapak Ibu itu. Nah, jadi makin lama, makin kesini kami merasakan bahwasanya ilmu-ilmu yang diberikan di sana sangat banyak sekali manfaatnya. Bahkan nanti ketika Bapak Ibu mengenal bagaimana budaya positif dan bagaimana penerapannya, itu kita nanti akan seolah-olah merasa tertampar, seolah-olah merasa terhenyak betapa ternyata kita selama ini telah banyak melakukan kesalahan Bapak Ibu. Jadi untuk materi kita pada hari ini untuk budaya positif itu terdiri dari 6 materi, yaitu materi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian materi yang keempat adalah 5 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas, kemudian materi yang kelima adalah restitusi, dan materi yang keenam adalah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Bapak Ibu, karena di sini ada 3.000 pesertanya ini. Coba sekali lagi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan
sudah pernah diberikan ke anak-anak supaya lebih semangat. Kalau anak-anak sudah ada masker. Ini tepuk pagi, siang, malam. Kalau pagi tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, malam tepuk 3 kali. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, selamat sore. Ayo kita coba sekali lagi ya. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Baik, ya semuanya tepuk tangan berdiri kita semua. Ya terima kasih Bapak Ibu yang bertahan di sini. Bapak Ibu yang masih bertahan di sini saya ucapkan terima kasih karena ada satu lagi materi yang terakhir yaitu materi dari saya mengenai teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Kalau tadi Ika memberikan materi tentang teori kontrol, kalau di sini materinya sangat menarik. Kenapa? Untuk saya pribadi, materi pada teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi ini ada begitu banyak pertanyaan reflektif untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang benar? Apakah kita sudah memberdayakan siswa kita selayaknya sebagai seorang siswa, kan? Apakah kita sudah menyadari perbuatan baik yang kita lakukan itu apakah murni dari dalam diri kita sendiri atau ada iming-iming? Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, kita dapat menganalisis teori motivasi yang intrinsik yang dituju dalam mendapatkan dan diharapkan ya setelah mendapatkan materi ini kita mampu menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu di sini mengetahui tentang konsep hukuman dan penghargaan serta pendekatan restitusi dan melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Jadi di sini diharapkan kita bertanya pada diri kita, sudahkah saya melakukan ini atau pernahkah saya berbuat seperti ini? Ya, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan penanti di sini. Apakah motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan siang hari ini? Ada 3 pilihan untuk menghindari hukuman, takut ditegur kepala sekolah, misalnya kalau tidak ikut. Untuk mendapatkan imbalan berupa snack dan makan siang, ya, atau untuk mendapatkan ini. Silakan jawab. Pasti di dalam diri kita masing-masing ada yang menjawab ketiga-tiga ini di dalam diri masing-masing. Tidak perlu dijawab ya, kita jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, untuk motivasi sendiri, menurut Diana Bosen, jadi menurut Bosen ini ada 3 perilaku manusia yang memotivasi dirinya. Tadi yang pertama, menghindari teguran atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan pujian atau imbalan. Dan yang ketiga, merasakan bahwa saya perlu melakukan ini, menghargai nilai-nilai tersebut, ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan. Isinya semua slide ini adalah pertanyaan. Yang pertama, ini sudah ya tadi. Mengapa Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Apakah Bapak Ibu menghindari hukuman? Atau Bapak Ibu menginginkan suatu imbalan atau pujian? Atau apakah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini karena ingin menambah ilmu? Yang mana motivasi yang akan berdampak jangka panjang dan membuat Bapak Ibu bersemangat secara internal? Jadi apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk duduk di sini sampai selesai kegiatan ini? Itu jawabannya ada dalam diri masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, mungkin awalnya ada yang
Jadi ada 3 motivasi yang mungkin awalnya Bapak Ibu merasa daripada kakek ditegur kepala sekolah, daripada ditegur sama CGP SMA 7, enak aku ikut aja. Pasti ada yang memiliki pemikiran seperti bukan saya, mungkin ada sedikit banyak beberapa persen ya. Tapi setelah mendapatkan ilmu atau pemaparan yang disampaikan dari Ibu Ika tadi dan pengarah oleh kepala sekolah, mungkin merasa oh iya perlu, ternyata materi-materi yang disampaikan ini adalah materi-materi yang penting sebenarnya untuk diri saya, untuk membuat saya lebih baik. Jadi motivasi seseorang itu bisa berubah. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Saya bacakan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajari kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini yang tadi ya. Lalu yang pertanyaan kedua, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Di sini menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini, manakah motivasi yang ada di dalam diri kita? Masing-masing kita pasti punya motivasi itu ya Bapak Ibu. Ini cukup dijawab di dalam hati kita masing-masing. Ya. Makanya saya bilang, slide-slide pada materi ini adalah slide-slide refleksi diri. Jadi kita sudah merefleksi diri kita ya Bapak Ibu. Lalu di sini pertanyaan ketiga, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Adakah Bapak Ibu yang mau menjawab? Kira-kira? Pertanyaan-pertanyaan ini mirip seperti ini. Apakah Bapak Ibu tetap akan beribadah jika tidak ada surga dan neraka di dunia ini? Mirip kan? Adakah Bapak Ibu yang mau menjawab pertanyaan ini? Nah, jadi untuk ini itu kita tidak semuanya harus ditakuti. Iya. Dengan salah. Tapi kita lihat goalnya itu apa? Sekolah ini misalnya goalnya itu tujuannya apa? Yang penting bagaimana mencapai ke sana itu bisa mungkin dengan cara tepat waktu sesekali mungkin akan ada urusan, mungkin tidak tepat waktu. Jadi kita yang penting niat kita baik, kita tidak merasa kita salah. Jadi yang utama kita adalah membantu untuk apa yang menjadi tujuan sekolah sukses. Kita manusia itu nanti ada kendala-kendala, mungkin ada dari tidak ada dihindari. Jadi kita jangan terlalu takut dengan sesekali mungkin tidak menepati, tapi kembali kita meninggalkan ada salah terus kan itu. Tadi yang tadi kita niat itu besar. Nah gitu. Ya baik, terima kasih Pak Sujana. Ya di sini Bapak Ibu bukan berarti kita tuh harus datang selalu tepat waktu. Yang pertama di sini kalau kita perlu garis bawahi adalah tanggung jawab diri kita. Jadi di sini kan ada di sebelumnya kan sebelumnya contoh dan teladan bagi murid. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu guru itu yang pertama menuntun, yang kedua sebagai seorang petani, yang ketiga kita mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, yang keempat kita adalah guru yang digugu dan ditiru, menjadi suri tauladan. Mungkin ya saya seperti ini ya, sama-sama disampaikan ini kan. Kami di sini itu CGP di sini bukan menggurui tapi berbagi ilmu. Kami juga sering terlambat masuk kelas, bisa biasanya mungkin juga ngobrol dulu di kantor, membuang waktu sekian 10 sampai 15 menit baru masuk kelas. Tapi di sana setelah mendapatkan materi-materi saya tahu ternyata kami itu mau menyia-nyiakan waktu, bukan waktu saya tapi waktu murid-murid saya. Ya,
Dan di situ memang Bapak. Lalu selanjutnya di sini dari ketiga motivasi tadi. Nah, mana motivasi murid-murid di SMA 7 ini yang mana? Yang menghindari hukuman, menginginkan dapat ujian, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri? Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Ya, silakan Bapak Armina. Terima kasih Bu Lydia. Jadi setelah Vicky menayangkan baru sebagian ya. Ya, sebagian Pak. Ini kalau saya cermati ya menurut saya ini bahwa arah kita nanti pada universitas ini kaitannya kepada motivasi intrinsik. Iya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini penelitian saya di tesis saya. Jadi kalau kita hanya satu pendapat saja menyatakan apa pendapat ahli ini, bisa kita carikan pendapat ahli untuk mendukung positif kita ini. Ya, desainnya itu dari mana? Jadi bisa berbanding kita, masukkan kita semua ya. Tapi kalau saya lihat ini jawabannya pasti yang prinsip. Yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 Pak ya. Ya. Lebih dominan. Kalau saya apa takut dihukum, berat ujian itu hanya sekian. Ekstrinsik, kalau ini intrinsik berdasarnya. Tidak positif. Karena nanti larinya kan guru dan siswa. Nanti harus disarikan apa buktinya itu masalah motivasi ini ya. Sebagai apa? Sebagai bukan saya katakan tidak ini supaya apa? Supaya apa kata rujukan kita? Iya, sebagai lembaga. Terima kasih. Terima kasih Pak Armina. Ada Bapak Ibu lain mungkin yang mau menambahkan jawaban dari Pak Armina, mungkin ada pandangan yang berbeda. Kalau menurut Pak Armina bahwa siswa kita sudah memiliki motivasi intrinsik untuk datang ke sekolah. Ya walaupun mungkin ada motivasi yang menghindari hukuman, apakah mungkin ada? Tidak mungkin tidak ada, walaupun jumlah persentase kecil yang disampaikan Pak Armina tadi ya Bapak Ibu ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya, strategi apa selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menambahkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu dan bagaimana hasilnya? Ada tidak Bapak Ibu di sini yang mau berbagi cerita, sharing bahwa saya sudah menerapkan aturan-aturan seperti ini atau penegakan-penegakan disiplin yang seperti ini dan berdampak signifikan terhadap kelas saya? Kalau tidak ada, kalau saya menerapkan seperti ini. Di kelas itu, di kelas saya mengajar biologi, jadi saya katakan seperti ini, kalau terlambat masuk, jangan tidak masuk. Terus anak-anak tanya, Bu, udah adil lah Bu, kok dia tidak dapat hukuman? Kenapa dia tidak pernah diusir keluar? Karena kalau di posisi kawan kamu jangan menempatkan diri di posisi kamu. Kalau kamu di posisi kamu diusir, apa perasaan kamu? Saya ini Bu, merasa ketinggalan. Nah, coba kamu tempatkan di posisi teman kamu itu, kalau dia diusir bagaimana? Senang Bu kalau dia yang diusir. Ada jawaban seperti itu. Jadi menurut saya kalau kita mengusir siswa, tergantung alasannya Bapak Ibu ya. Ini tadi terlambat. Kalau dia terlambat, itu tetap saya suruh masuk. Walaupun ada konsekuensi. Nah, ini nanti akan materi berkaitan dengan integratif. Jadi saya di awal semester saya tidak tahu bahwa itu disebut sebagai keyakinan kelas. Jadi saya selalu melakukan kontrak. Kalau terlambat, boleh toleransi sekian menit. Tapi Bu, kalau lebih kamu maunya bagaimana? Di push up Bu, ini. Ya itu karena aturan tadi kan kita menerapkan aturan. Ternyata sampai di sini ada beberapa pemenangan. Nah, lalu kalau tugas, ada beberapa siswa yang tidak mau mengumpulkan tugas misalnya kan. Itu saya minta mereka berkelompok itu menelpon, tapi kan itu tugas individu. Walaupun tugas individu, telepon teman kamu sekelompok itu bahwa perjanjian kita di awal adalah naik kelas bersama, masuk kelas ini bersama, dan naik kelas lagi bersama. Kecuali dia tidak pernah sekolah. Ada beberapa siswa kita yang memang satu orang
itu tidak pernah sekolah di kelas itu, di kelas remaja itu tidak bisa. Dia tidak bisa dihubungi, tidak pernah merespon wali kelas. Hasilnya nilainya cukup baik untuk mengumpulkan tugas karena menerapkan toleransi, bukan toleransi, menerapkan sesuatu yang kita cukup menghargai siswa. Kita menerima alasan siswa, kenapa siswa terlambat, kenapa siswa itu kan ada banyak, ada satu siswa itu yang mengatakan seperti ini, Bu, kami ini terlambat. Walaupun ini klise dari kita ya Bapak Ibu ya, saya juga orang-orangnya seperti itu, klise. Tapi saya tanya sama di kelasnya, saya tanya sama tetangga, memang seperti itu keadaannya, Bu. Dia harus ngantar dulu, motornya satu, dia harus ngantar dulu ibunya, ngantar dulu ayunya, ngantar dulu adiknya baru dia pergi sekolah. Memang ada yang seperti itu. Kalau mendengarnya mungkin klise, kalau Bapak Ibu masuk ya pergi sekolah ayamnya, mungkin kan. Nah, materi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oh ya, silakan Pak Sudana. Jadi yang ini yang berkaitan juga nanti yang kontrol tadi ya, itu dari kontrol dari siapa? Kontrol siapa? Nah, bahwa kontrol ini hanya bisa oleh diri sendiri kan itu. Ya. Nah itu ada bagi orang yang sudah matang. Bagi seusia anak-anak apalagi SMA itu sangat sulit untuk bisa mengendalikan diri. Maka itu butuh intervensi. Nah, fungsi kontrol di sana di antaranya adalah termasuk hukuman. Ya. Namun kita, maka dari situ kita jangan terlalu jadi momok dan istilah HAM. Semuanya sudah ada HAM itu sudah bebas. Tapi kita punya prinsip bahwa kita menurut aturan. Dan aturan yang utama dan berkelanjutan itu adalah sesuai dengan agama. Maka di sini peran kita benar-benar menerapkan nilai-nilai agamanya. Termasuk juga dalam negeri seperti kata buku kita bisa contoh siswa terlambat misalnya kan. Nah di situ kita perhatikan bahwa kita kalau berarti fardu'ain adalah boleh muslim menuntut ilmu ada sesuatu yang wajib. Maka kita harus ini dan kita harus berusnuzon, kita berprasangka baik. Jadi kita membantu siswa bagaimana untuk mengatur dirinya sendiri kan gitu. Jadi tidak setiap pelanggaran itu harus kita hukum. Sebab kita pendidik berbeda dengan polisi. Kalau polisi itu ada suatu kesalahan, ini apa hukumannya? Tapi kalau pendidik sesalah apapun, salah apapun dicari apa kebaikannya. Dan itu yang dikembangkan ada kebaikannya. Mungkin anak ini waktu terlambat, kenapa ini? Nah kita cari penyebabnya. Apakah membantu orang tua atau mana? Ini artinya kita perlu orang tua. Kita tidak emosional begitu mendapatkan satu pelanggaran langsung dapat hukuman. Nah ini yang perlu termasuk juga mungkin kita secara pelan-pelan kita dipanggil tidak harus ke kantor kan untuk menginginkan. Dan kenapa demikian kita secara pribadi? Nah, alhamdulillah dengan demikian ya siswa kita banyak berubah demikian itu. Termasuk masalah nilai nanti kami sudah melakukan satu ya eksperimen sekali nanti dengan tindakan yang mungkin bagaimana itu banyak budaya. Mungkin kita tidak sampaikan saat ini Pak ya. Kita mungkin dari jadi intinya untuk ini kita perlu berlandaskan pada nilai agama. Karena agama dari siswa itu sama dengan kita kan kita sangat berperan itu. Jadi bagi bapak kelas sekolah ini tolong yang masalah ketakwaan usia spiritualnya pada buku ini itu perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya profesionalismenya, ya, kompetensinya itu, tapi juga kompetensi tentang spiritual dan sosialnya itu perlu ditingkatkan sehingga berimbas pada mendidik anak.
itu ada harapan terhadap maka untuk mengusut program-program yang demikian. Kemudian terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sujana. Nah, di sini tadi yang di sharing sama Pak Sujana adalah nilai-nilai tadi. Di sini ada nilai kebajikan. Jadi di sini ada pertanyaannya. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid-murid di kelas di sekolah Anda? Nah, kalau kita kan tadi setelah disampaikan sama Ibu Ika adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang sampai Ibu Ika tadi juga ada. Sebagaimana kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Lalu yang kedua itu bergotong royong, berkolaborasi, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global ya. Di sana ada nilai-nilainya. Jadi kalau di sini tadi Pak Sujana berarti sudah menjawab pertanyaan ini sekaligus ya Pak Sujana ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha ditanamkan pada murid-murid? Berarti Pak Sujana di sini menanamkan nilai-nilai agama. Jadi Pak Sujana di sini menebalkan karakter agama di dalam diri siswa. Nah, ini ada kasus kalau panjang sedikit, ini tidak bisa dipotong ya Pak Amina dan Ibu Ibu. Jadi di sini kita jawab bersama, kita baca bersama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Reno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang kuncup hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Lalu yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab? Atau saya tanyakan secara global, setuju tidak Bapak Ibu dengan tindakan guru ini kepada Iva? Tidak. Pernah tidak kita melakukan itu? Saya pribadi dulu pernah melakukan itu. Ya. Menurut saya, kalau siswa itu merasa bersalah, adalah kepuasan tersendiri di dalam diri saya. Nah, ketika menerima materi ini, saya merasa seperti tertampar. Salah semua ternyata. Kenapa Bapak Ibu tidak setuju? Kenapa kira-kira Bapak Ibu tidak setuju? Jadi kan sebagian besar beliau tidak setuju. Ini dari tadi Bapak yang ibunya pada ngantuk ya, ibu ya. Sudah memikirkan ini bapaknya dan anaknya di rumah ya Bapak Ibu ya. 100. Atau bagaimana kalau kita meminta tanggapan bapak-bapak wakil yang di depan ini mengenai kasus ini? Boleh, pinjam mic-nya coba. Terima kasih Bu Gigi, satu kasus yang menarik juga menurut saya. Tapi kalau menurut pandangan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu lebih, menurut saya lebih kepada satu bentuk hukuman daripada konsekuensi. Tapi ini juga
kalau menurut saya itu apa yang dilakukan oleh Pak Seni itu juga bisa sekaligus mempermalukan siswi tersebut, sehingga pada akhirnya nanti siswi itu tidak akan punya trauma ya dalam dirinya, sehingga mungkin akan susah sekali untuk menimbulkan lagi semangat dia untuk belajar karena sudah terlalu malu dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Pak Seni itu. Demikian. Iya, baik, terima kasih Pak Basril. Iya, di sini Pak Basril mengatakan bahwa nanti si Iva jadi malu, jadi sekaligus Pak Basril ini menjawab pertanyaan kedua ya. Hukuman atau konsekuensi, ini konsekuensi. Nah, kenapa itu disebutkan hukuman? Kenapa ini coba Bapak Ibu yang lain? Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ibu Dewi bisa menjelaskan kenapa ini dikatakan sebagai hukuman? Saya merasa itu hukuman karena di situ bukan konsekuensi atas kesalahan IPA. Di sini saya tidak baca bahwa misalnya IPA itu karena tidak membuat PR atau apa. Saya rasa itu hukuman. Terus di sini Pak Seno tidak melihat bahwa IPA ini kurang menguasai pelajaran. Karena dia lebih banyak menggambar. Seharusnya Pak Seno di situ membaca bakatnya IPA gitu. Ya begitu ya. Gitu ya, begitu. Apa itu begitu? Ya, silakan. Oh ya, ini ada Pak Ibu yang menambahkan ini tadi tidak langsung sama bermatematik. Ya, silakan tambahkan. Kalau saya menambahkan Pak Seno belum ikut CGP. Sebab sudah menerapkan pelajaran interpretasi. Saya sudah jadi guru CGP pasti biasa ya, ada yang sedang sertifikat ya tidak. Karena gurunya karena Pak Seno belum bisa sertifikat CGP maka seperti itu. Iya, Pak Baik. Saya lihat kalau di dulu Pak Baik ngajar itu di IPS itu dari ujung bel udah dengar, bikin malah-malah sama. Tapi sekarang tak pernah dengar lagi sejak itu. Tidak tahu kayak ini. Selamat ibu dari CGP, selamat. Ada dua, karena sekarang lebih pemaaf atau lebih sering? Ada CGP memang bagus ya. Karena semangat itu bukan berarti marah-marah gitu ya. Nah, tadi kan kita menyimpulkan bahwa itu hukuman. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa itu beda hukuman dan konsekuensi? Atau nanti kita analisis ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu di sini, kalau hukuman itu biasanya, oh ini dulu masuk. Nah, kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba, tidak pernah dibicarakan ya. Misalnya seperti sifat tidak, kita tidak tahu ya. Maksudnya apakah Pak Seno sebelumnya sudah membuat peraturan atau kesepakatan dengan siswa. Kalau tadi kita baca kasusnya secara kasat mata bahwa itu hukuman. Tidak mungkin misalnya tidak membuat PR hukumannya itu disepakati seperti itu secara bersama, mempermalukan. Siswa kita kan tidak mungkin tidak mau dia malu kan biasanya kan. Nah, kalau konsekuensi adalah sesuatu yang disepakati. Sesuatu yang disepakati. Misalnya terlambat, anak itu kalau terlambat push up. Ini tadi disepakati bersama ya. Siswa tahu itu konsekuensi nanti kalau dia terlambat. Nah, lalu di sini ada restitusi. Kalau restitusi ini kita memberikan pilihan kepada siswa, kamu nanti maunya seperti apa? Apakah kamu bisa memperbaiki? Jadi kita mempercayai siswa. Bisa nggak kamu nak besok tidak terlambat lagi? Apa janji kamu untuk memperbaiki
itu kalau restitusi. Jadi kita memberikan ke siswa kepercayaan bahwa dia bisa memperbaiki tingkah laku. Nah, selanjutnya di sini perbedaan hukuman terbaca tidak? Tidak ya? Betul sekali ini. Saya simpulkan saja. Kalau hukuman konsekuensi dan restitusi ini perbedaannya. Kalau hukuman itu memberikan identitas gagah bahwa anak itu salah, kesalahannya tidak bisa diperbaiki, bahwa anak ini selalu terus-menerus akan seperti itu. Sementara kalau konsekuensi dan restitusi bertujuan untuk membantu ya. Tadi kita tidak bisa mengubah siswa itu, tapi kita bisa memberikan dorongan. Seperti yang disampaikan sama Pak Armino tadi, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita guru yang memberikan dorongan, ya, memberikan dorongan. Dengan mungkin untuk sekarang kita tidak bisa mempercayai bahwa siswa kita bisa seperti itu, bahwa siswa kita bisa menyadari bahwa ini penting ataupun tidak, ya. Tapi suatu saat pasti siswa kita bisa. Kita harus percaya itu. Siapa yang mempercayai siswa kita kalau bukan kita? Ya Bapak Ibu ya. Nah ini kesimpulannya tadi, bahwa hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan tiba-tiba. Sementara kalau konsekuensi itu sudah terencana. Oh nanti kalau kamu terlambat, ini loh konsekuensinya. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak dapat nilai. Seperti itu kurang lebih. Nah ini ada tugas mandiri, tidak terbaca ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan ya. Jadi di sini Bapak Ibu menentukan apakah ini hukuman, sanksi, hukuman atau konsekuensi, ya. Nah coba saya bacakan yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan di bangku di meja tulis. Lalu yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lalu yang kelima, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lalu yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai aturan sekolah. Lalu ini, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Oke, ada ragu-ragu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nanti kita tanya sama guru PJOK ya. Membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ayo kita simak jawabannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, dicatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya adalah konsekuensi. Saya pertama ini saya dapatkan dari LMS ya. Jadi kita seperti ada quiz, live worksheet ya. Kita jawab dan langsung keluar jawabannya. Saya tercengang juga jawabannya ini adalah konsekuensi katanya. Ya, kenapa? Nah, ada penjelasannya saat elaborasi pemahaman
membersihkan coretan itu sanksi murid push up 15 kali karena tidak pakai masker hukuman, mengganti kertas itu sanksi, berjemur di lapangan 12 hukuman, meminta murid. Nah ini fenomena yang kita temui di sekolah kita. Tapi nanti akan ada penjelasannya ya. Berdiri di depan kelas ini hukuman, membersihkan tumpahan sanksi, kehilangan ini sanksi, duduk itu sanksi atau konsekuensi, terlambat hadir itu juga, lalu lari lapangan basket 2 kali di sini konsekuensi Bapak Ibu jawabannya. Alasannya di sini untuk pembelajaran olahraga itu perlu pemanasan ya, Pak Widi sama Pak Sony. Nah, jadi dianggap siswa ini karena terlambat 10 menit melewati pemanasan, melewati masa pemanasan. Jadi lari dari lapangan itu tujuannya untuk melakukan pemanasan. Begitu. Benar tidak? Jadi saya mau konfirmasi nih. Benar tidak? Bapak yang menjadi yoga. Nah, ini adalah siswa ini. Saya bacakan. Ibu anak, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena ibu anak sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya ibu anak berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang masuk kelas usai jam istirahat, ibu anak akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari ibu anak. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan ibu anak selama berminggu-minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu. Sampai pada suatu saat ibu anak sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan dengan saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ini pertanyaannya. Berdasarkan teori motivasi, Bapak Ibu dapatkan sebelumnya, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 ini berdiri antri sebelum masuk kelas itu apa kira-kira? Stiker itu apa? Imbalan ya Bapak Ibu ya, yang anak-anak SD. Kita kan sudah banyak SMA Bapak Ibu ya. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 ini bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker atau bintang? Ada kira-kira caranya Bapak Ibu? Ini kasih foto. Kalau anak ya bukan ini, walaupun ini kasusnya kasus SD, tapi banyak kita temui kan di siswa kita. Oh, siapa yang bisa mau nanti nanya itu kasihkan plus nilainya, ya? Atau siapa nanti yang mencontek kiri kanan itu kasih min nilainya pas ulangan, iya kan? Itu ada motivasi dari luar kan? Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu membayangkan diri Bapak Ibu sebagai guru kelas 2, apa kira-kira supaya siswa ini tertanam dalam dirinya? Mungkin kalau menurut saya guru harus bisa menjelaskan pentingnya budaya seperti ini. Terus apa akibatnya kalau kita tidak memberi seperti itu. Sehingga walaupun tidak ada gurunya, budaya berganti itu budaya masih dipakai. Seperti itu kurang lebih ya. Mungkin ada cara-cara. Cuma kalau anak-anak SD gitu, mungkin kalau antri ini nanti kan biasanya tidak mungkin ya. Seperti saya pengalaman anak saya NK itu, gurunya itu membuatkan lagu. Jadi ada lagunya untuk antri. Jadi contohnya kayak antri yo antri, jangan berebut, jangan mendahului, nanti mencelakai. Nah kalau kita berebut, itu bisa mencelakai. Kita gurunya itu menanyakan seperti itu. Nanti coba kalau kamu yang jatuh, mamamu marah. Seperti itu kan anak saya pernah. Anak
hukuman. Ini bukan kata saya ya, kata yang di sini. Si Mbak Ali Koni. Ali Koni azan apa itu kita ini ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi ada 8 pengaruh penghargaan terhadap seseorang. Yang pertama di sini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Contohnya, penghargaan itu efektif jika dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang itu sudah tidak efektif lagi, gitu katanya. Ya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Contoh tadi siswa anak SD tadi kan, oh kalau saya begini saya terpintar, artinya kalau saya terpintar berarti saya pintar. Anak SD biasanya rata-rata seperti itu ya. Kalau dikasih pintar berarti saya baik, berarti saya lebih baik daripada teman saya yang bintangnya sedikit. Begitu. Kalau begitu tidak dapat bintang lagi, tidak ada setibunya tadi, maka dia akan kembali tidak teratur barisnya. Nah, penghargaan tidak efektif di sini. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Oh, tahun kemarin ketika saya wali kelasnya Ibu A, saya dapat hadiah ketika saya juara kelas. Tahun ini saya juara kelas dengan Ibu B, oh saya tidak dikasih hadiah ya. Atau saya juga punya anak-anak kita tuh seperti ini. Ibu capek-capek belajar, kawan yang ke sekolah tuh tuntas. Ada seperti itu kan? Karena kita harapkan bahwa beda tuntas mereka dengan tuntas kamu yang berusaha dan susah payah itu beda nikmatnya dengan siswa yang dituntaskan atau dipaksa tuntas. Nah, penghargaan itu merusak hubungan katanya Bapak Ibu. Di sini ketika seorang memberi penghargaan atau puji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ada banyak ditemui seperti ini memang Bapak Ibu. Penghargaan memulai ketepatan. Jadi ini dilakukan riset dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Kita break sebentar. Baik Bapak Ibu, sedikit lagi materi kita selesai. Nah, di sini dilakukan 2 kali riset, di mana anak-anak yang benar itu diberikan hadiah dalam bentuk uang, sementara yang lain tidak. Jadi ada seperti 2 kelompok. Nah, hasilnya anak-anak yang dibayar itu setelah mendapatkan bayaran lebih banyak cenderung melakukan kesalahan. Lalu ada riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mengambil kartu berisi kata-kata yang diingat setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban benar, dan sebagian yang lainnya hanya diberitahu saja jawaban mereka benar. Anak-anak mendapatkan permen jawabannya banyak tidak tepat dibandingkan anak-anak yang diberitahu bahwa jawabannya benar. Contohnya ini adalah ketika kita melabeli siswa kita dengan peringkat. Kalau kurikulum mereka itu sebenarnya tidak ada peringkat lagi ya Bapak Ibu ya. Sejak kurikulum 2013 tidak ada. Ketika siswa yang peringkat 1 itu dia merasa bahwa sudah tercapai apa yang dia usahakan. Nah, di semester berikutnya peringkat 2 dan 3 ini berlomba, biasanya akan naik. Mereka akan naik mengungguli siswa yang peringkat 1. Kenapa? Biasanya mempertahankan itu memang ada pepatah mempertahankan lebih sulit daripada memperoleh. Ketika kita mempertahankan itu kita menganggap diri kalau seandainya ini tidak lebih baik bagaimana? Ada
beban, ya, ada beban di situ. Kemudian di sini penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini sama ya seperti yang tadi. Ketika kita melabeli siswa kita dengan peringkat, maka kualitasnya akan menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Penghargaan itu menghukum. Nah, penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah ini sistem ranking tadi yang disebut tadi. Motivasi di dalam diri. Saat siswa belajar untuk pertama kali, maka mereka akan menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar-pijar di mata anak tersebut, begitu gembira bahwa dia sudah menguasai satu keterampilan baru, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia mampu. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan itu. Awalnya saya tidak memahami kalimat ini, tapi menurut saya seperti ini. Ketika dia merasa bangga dengan dirinya bahwa dia sudah melalui suatu proses dan mendapatkan hasil, dan kita berikan penghargaan saat itu, maka berubah motivasinya. Motivasinya yang awalnya untuk dirinya sendiri supaya dia bisa mendapatkan, ketika diberikan penghargaan, maka dia merasa seperti, oh kalau saya seperti ini, berarti saya akan mendapatkan hadiah, saya akan mendapatkan pujian. Kalau saya menggarisbawahinya seperti itu. Nah di sini ada restitusi. Nah contohnya ini dalam sebuah ini ada kasus ya, ada 3 kasus dalam sebuah acara seorang teman memecahkan gelas. Nah apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Lalu kasus kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting dengan orang lain. Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar taksi? Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Biasanya kalau ada tamu ya memecahkan gelas anaknya misalnya, bertamu saat lebaran, apa jawaban kita? Misalnya ada tamu ke rumah kita saat lebaran, bawa anaknya, bisa anak kecil kan, nah memecahkan gelas atau memecahkan gelas di rumah kita, apa jawaban kita? Kebiasaan ini ternyata ketika kita mengatakan ini, biasanya kita akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Ternyata kebiasaan ini adalah kebiasaan yang menuntut seseorang untuk melakukan tanggung jawabnya. Ketika dia memecahkan, langkah yang harus dilakukan adalah mengganti. Kita tidak tahu bagaimana perasaan orang yang kita buat itu ini belum mahal kan kita lagi seperti itu kan. Nah kalau kita yang tuan rumah memang sering. Nah itu kira-kira bagaimana caranya Pak Edi? Kalau Pak Edi tanggapannya lah kira-kira. Itu yang tuan rumah salahnya. Kita budaya kita yang Indonesia ini biasanya kan Islam ini memaafkan biasanya, kebanyakan memaafkan. Tapi ternyata budaya memaafkan itu tidak selamanya 100% efektif. Ya. Nah, sini sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya di yang sama di waktu sebelumnya, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, mengkritik dan mendiamkan. Kira-kira yang mana kira-kira akan kita tanyakan, Bapak Ibu? Pertama, biasanya yang pertama ya, atau biasanya seperti ini, kamu yang terlambat terus setiap hari, kamu lagi yang terlambat, setiap hari terlambat, atau bosan ya kamu terlambat, nah seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk restitusi, ini restitusi adalah suatu
restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita gali apa alasan siswa itu melakukan hal seperti itu. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Maksudnya biar kita benahi supaya dia bisa tidak malu seperti Valeria malu kan, sudah dipermalukan, maka dia ketika kembali ke kelompoknya maka dia akan merasa ada sesuatu yang berbeda dari dia dengan teman-temannya. Nah, ini penutup dari saya bahwa hukuman dan penghargaan serta restitusi merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Untuk memulihkan hal ini dibutuhkan proses yang tidak sebentar, jangka waktu yang panjang, dan kerjasama dari seluruh kepala sekolah. Demikian materi dari saya. Mungkin ada teman-teman atau rekan CGP yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Bu Kiki. Seperti yang disampaikan oleh Bu Kiki barusan bahwa Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama, karena di sini untuk melakukan suatu budaya positif itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tapi waktunya lama. Kita coba lakukan bersama-sama secara bertahap, Bapak dan Ibu. Karena dia membutuhkan proses. Prosesnya ini juga tidak bisa sendiri-sendiri, tapi harus dilakukan secara bersama-sama juga, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini itu adalah kita semuanya sebagai warga sekolah, bukan hanya siswa saja yang dituntut untuk berubah, gurunya juga untuk menanamkan budaya positif, dan juga tenaga pendidikannya juga. Jadi semua pemangku kepentingan yang merupakan warga dari sekolah itu harus bekerja bersama-sama agar kita bisa menanamkan budaya positif ini di sekolah. Bukan berarti di sini kami mau menggurui tadi ya, atau kami lebih baik tidak, Bapak Ibu. Hanya saja mungkin kami tertampar lebih dulu, seperti yang dikatakan oleh Ibu. Jadi ayo kita bersama-sama, karena disinilah tempat kita bekerja, disinilah mungkin bukan hanya media kita untuk mencari rezeki, tetapi juga untuk mencari pahala sebagai ladang pahala kita. Mari kita buat sekolah kita ini menjadi sekolah yang terbaik, paling tidak untuk kita, dan mudah-mudahan nanti terbaik untuk di mata orang lain. Itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Silakan. Ibu kita mau menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan menambahkan Ibu di sini, cuma kita lebih menekankan ada 3 motivasi yang kita pilih tadi: motivasi ketidaknyamanan, motivasi mendapatkan imbalan, motivasi untuk mendapatkan ilmu. Mungkin dari ketiga itu bagusnya memang yang kita pilih nomor 3 lah Bapak Ibu. Soalnya kalau kita lihat dari teori motivasi, itulah yang akan kita tanamkan baik kepada diri kita maupun kepada siswa. Yang intinya di sini lagi, penghargaan, hukum, dan restitusi itu sangatlah berbeda. Hukuman itu bisa menjatuhkan, misalnya psikologi anak, misalnya hukuman kita suruh tegak di depan, baju kita suruh masukkan di depan, misalnya seperti itu kan, itu akan menembakkan mental seseorang. Kita pun disuruh di depan pasti seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan itu tidak sesuatu, apabila penghargaan itu bukan sesuatu yang baik juga, maka dilakukanlah restitusi nanti Bapak Ibu. Bagaimana kita mengatasi masalah anak, kita tahu pemecahannya seperti apa, kita mengetahui tindakan lanjutnya seperti apa untuk menghasilkan budaya positif di sekolah kita. Maka kita lakukanlah hal yang lebih baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Bu Erni. Sebenarnya sini bukan menambahkan ya Bapak Ibu, juga cuma menekankan saja kenapa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kiki, Ibu Rati, dan Ibu Ika itu sudah mencakup semuanya. Kita menanamkan
tidak gampang. Jadi kita harus menanamkan motivasi dari diri kita sendiri. Karena kita sebagai guru kita harus mengetahui bahwa hukuman, penghargaan serta restitusi itu tidak sama, jauh berbedanya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Kiki tadi, sudah sangat jelas pemaparannya bahwa kita sebagai guru harus memulai dari kita sendiri untuk melakukan budaya positif tersebut. Dan ditambahkan oleh Sebelum saya menambahkan, mungkin kalau saya menambahkan langsung teman-teman lagi Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak Respon. Baik Bapak dan Ibu ya. Jadi dari yang dipaparkan oleh sahabat-sahabat kita ya, yang mungkin yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah marilah kita bersama-sama selalu memperbaiki diri ya. Apa yang kita dapatkan hari ini insya Allah besok juga ya, itu tidak serta-merta, saya itu tidak serta-merta berubah. Iman saja itu naik turun, iman saja itu naik turun, apalagi ini ya. Maka harapan saya ini penyegaran seperti ini tidak cukup satu kali, paling tidak semester depan di awal kita ulang lagi, mengingatkan kembali dari ini ya. Ini tentu dalam perjalanan kita akan ada yang melaksanakan, banyak melaksanakan, mencoba melaksanakan, dan ada yang mungkin belum paham dan lain-lain. Hanya mudah-mudahan kita berubah, menyesuaikan diri dengan zamannya ya. Dalam arti kata bahwasanya kita berusaha, ini mungkin hal-hal yang seperti ini adalah jawaban saya kira, karena ketika di Lokakarya dan lain-lain saya selalu menyuarakan bahwasanya asesmen diagnostik dilaksanakan, tetapi hasil asesmen itu apakah guru bisa mengaplikasikannya, bisa mengambil sikap terhadap hasil asesmen diagnostik non kognitif itu ya. Saya rasa ini dasar-dasarnya. Oh, si anak seperti ini, si siswa seperti ini adalah dasar-dasarnya kita. Dasarnya adalah dalam upaya ilmunya itu membangun ke arah yang lebih baik, tidak atas persepsi pribadi masing-masing ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, kita mulailah dari diri sendiri. Ilmunya Hakim itu apa Pak? Mulailah dari apa? Mulailah dari diri sendiri. Saat ini apa yang satu lagi? Mulai dari hal kecil ya. Jadi kuncinya dari kita, awalnya dari kita. Diri kita masing-masing menempatkan diri kita pada tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan saya pun juga demikian Bapak ya, berusaha mengambil intisari ini ya. Semoga bukan manusia yang sempurna, bukan yang sempurna, ada yang sempurna. Tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Seperti tadi disebutkan, disinilah tempat kita, disinilah kita berkarya, disinilah kita beramal. Nah, baru nanti ada ruangnya. Amal ini yang akan kita bawa, yang lain tidak. Saya kira itu. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih atas apa yang disampaikan
Bapak Kepala Sekolah. Baik teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 4 kurang seperempat. 4 lewat 10 menit. Maaf, saya tidak pakai kacamata. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup kegiatan kita pada hari pertama ini, saya ingin memberikan sebuah cerita. Cerita ini pernah saya baca, di mana ada seorang guru bahasa Indonesia, anak guru bahasa Indonesia. Baik, nah, di mana guru bahasa Indonesia itu saat itu memberikan tugas kepada siswanya untuk membuat sebuah karangan. Karangannya adalah tulislah sebuah karangan tentang kejadian yang paling membuat kalian bahagia dalam hidup kalian. Maka kemudian seluruh siswa mengambil kertas, mengambil buku dan kemudian menulis. Tapi ada seorang anak Bapak Ibu, ada seorang anak yang dia hanya menatap bukunya dengan tatapan kosong, sama kosongnya dengan buku tulisnya yang belum dia tulisi dengan apapun. 1 menit, 2 menit, 10 menit, setengah jam berlalu, dia tetap diam di tempat. Sementara temannya sudah ada yang 1 lembar, sudah ada yang 1 halaman, sudah ada yang 3 halaman, tapi dia satu pun dia belum tuliskan 1 huruf pun. Dan ini terlihat oleh gurunya, sebut saja Pak Alek. Kemudian Pak Alek mendekati si anak ini, sebut saja namanya Bunga. Iya. Sampai di meja Bunga, sampai di dekat Bunga, dia bertanya, "Loh Bunga, kenapa kamu belum nulis apapun?" Si Bunga menatap bapak itu dengan perasaan takut. "Waktu tinggal 30 menit lagi, kamu harus segera menulis, harus selesai. Harus dikumpul hari ini juga pas jam pelajaran bahasa Indonesia berakhir," kata si bapak. Lalu apa? Si Bunga semakin terpekur, dia semakin menunduk karena dia tidak punya kemampuan untuk menuliskan apa yang dia pikirkan Bapak Ibu. 15 menit Bapak itu menatap Bunga, Pak Alek. Dia sudah, akhirnya dia datang lagi ke Bunga. "Lihat teman kamu sudah ada yang selesai, kenapa kamu belum juga Bunga? Kenapa kamu belum juga memulai? Ayo tulis, apa lagi?" Si Bunga masih tetap dengan tatapannya yang sama menatap Pak Alek, dengan tatapan yang takut, bahkan sekarang menjadi gemetar. Selanjutnya ketika 5 menit akan berakhir, Pak Alek jadi kesal dengan si Bunga karena sudah kali ketiga dia mendekati Bunga, dan tapi ternyata si Bunga masih juga belum menuliskan 1 huruf pun di kertasnya. Apa kata Pak Alek? "Sebentar lagi, 5 menit lagi kita akan pulang dan kamu belum juga menuliskan apa-apa di kertas kamu. Dengan Bunga, kamu tidak boleh pulang sebelum tugas karangan ini selesai. Kita semua akan pulang dan kamu tetap di sini. Begitu selesai tulisan kamu, walaupun hanya 1 kalimat, letakkan di atas meja saya." Begitu kata Pak Alek. Akhirnya apa? Mereka semua pulang, membaca doa, hormat salam, kemudian Pak Guru meninggalkan kelas, teman-teman yang meninggalkan kelas, tinggal Bunga sendirian di dalam kelas itu. Bunga menangis karena dia tidak mampu menuliskan kata apapun di kertasnya. Sampai akhirnya ketika dia melihat hari sudah hampir gelap, baru kemudian dia menuliskan sebuah kalimat di situ, dan kemudian diletakkannya di atas meja Pak Guru Pak Alek tadi. Besok paginya Pak Alek datang, dia melihat buku Bunga ada di atas mejanya pertama.
paling atas. Pak Alex masih dengan kesannya, di bunga ini susah sekali. Dibukalah buku si bunga. Setelah membaca tulisan bunga, Pak Alex terhenyak. Bercucuranlah air matanya karena di situ tertulis, Pak, bahagia itu rasanya seperti apa? Di situ kemudian Pak Alex akhirnya mencoba untuk mendekati bunga secara lebih pendekatan kepada karakteristiknya. Pasti ada sebab mengapa bunga sama sekali tidak tahu seperti apa rasa bahagia Bapak Ibu. Jadi kembalilah lagi pada apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki tadi, materi tentang teori motivasi, hukuman dan restitusi. Bapak Ibu silakan menyimpulkan sendiri apa yang dilakukan Pak Alex tadi, apakah hukuman, apakah konsekuensi. Baik Bapak Ibu, demikianlah cerita penutup dari saya. Sekaligus untuk menutup kegiatan pada sore hari ini, izinkan saya membacakan pantun hari awal berangkat kerja. Jangan lupa diiringi dengan doa. Demikian presentasi dari kita. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Sungguh indah tanaman bonsai, melambai indah di sore hari. Untuk kali ini materi kita telah usai, saatnya kami undur diri. Demikian yang bisa kami berikan untuk hari ini Bapak Ibu. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naspribi Dinal, SPD MSI, selaku Kepala SMA Negeri 7 Kota Jambi, sangat mengapresiasi terhadap kegiatan dari calon guru penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi. Dalam hal ini pada Ibu Ika yang telah memberikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kepada Ibu Kiki yang telah memberikan materi tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Ratih yang memberikan materi tentang keyakinan kelas. Keempat, terima kasih juga kepada Ibu Erni yang telah memberikan materi tentang 5 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Terakhir, kepada Ibu Fitri Supi yang telah memberikan materi tentang restitusi dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, mudah-mudahan dengan materi-materi yang diberikan ini ikut mendongkrak, ikut mempercepat proses dari perubahan, proses dari pergerakan sekolah penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi ini. Insya Allah para audiens yang telah diberikan materi bisa memahami dan bisa melaksanakan dan ikut mempercepat proses pergerakan menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noratra Nova. Setelah mengikuti sosialisasi mengenai budaya positif oleh rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Kota Jambi, bagi saya itu sangat menarik sekali. Materi yang paling menarik bagi saya adalah teori motivasi. Karena menurut saya sebagai guru, kita harus memiliki motivasi intrinsik yang kuat.
agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya ke depannya, semoga ilmu yang telah saya dapat dalam kegiatan sosialisasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Terima kasih telah berbagi materi yang luar biasa. Semoga ke depannya rekan guru-guru calon guru penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan terus berbagi ilmu kepada rekan-rekannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal baik yang saya pelajari pada modul 1.4 ini adalah jika ingin membiasakan budaya positif di sekolah, maka perlu adanya kerjasama semua warga sekolah, dan hal tersebut tidak akan jadi dalam waktu singkat. Ada beberapa hal yang pernah saya lakukan seperti pada modul 1.4 ini, yaitu saya pernah melakukan praktik segitiga restitusi, tetapi masih belum sempurna dan pernah berada pada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum pernah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Hal-hal yang akan saya perbaiki setelah ini adalah menjalankan keyakinan kelas yang dibuat bersama siswa, mengontrol diri dengan motivasi intrinsik agar lebih baik lagi ke depannya, menerapkan posisi kontrol yang tepat sesuai kondisi, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Demikian Bapak Ibu video sosialisasi budaya positif di sekolah saya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.